juga mengapresiasi Nia karena sudah berkontribusi di anugerah ini. Luar biasa. Jadi kami nggak salah kan tahun ini memberikan penghargaan atas komitmen lembaga TV lah yang punya kepedulian. Nah, buat semua teman-teman semua, buat Beautiful, Benia, Karamel, Ralova, Hoovers, Oliver, pokoknya kalian harus nonton Anugerah KPI 2021 ini karena akan banyak hal-hal yang kalian bisa nonton nantinya. Lihat kolaborasi kita, terus lihat penampilan-penampilan kita yang insya Allah spektakuler. Jadi buat kalian semua jangan lupa nonton Anugerah KPI 2021. Kak. Wah, luar biasa Nia. Terima kasih ya, semangat banget. Kami juga mengapresiasi Nia karena sudah berkontribusi di anugerah ini. Luar biasa. Jadi kami nggak salah kan tahun ini memberikan penghargaan atas komitmen lembaga TV lah yang punya kepedulian untuk mengangkat potensi daerah yang mungkin juga ternyata ada sudah menampung ini semua di anugerah. Mengucapkan terima kasih banyak untuk Anugerah KPI 2021 dan pastinya Indosiar yang sudah memberikan kesempatan Putri dan teman-teman Beauty untuk tampil di tanggal 17 Desember 2021 nanti, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menampilkan yang terbaik dan buat Beautiful dimanapun berada dan fanbase kita, nantikan penampilan kita di KPI 2021 tanggal 17 Desember, insya Allah akan menampilkan tampilan yang terbaru dan yang belum pernah kita tampilkan sebelumnya di acara-acara lain. Ini kan situasi new normal ya, kita masih menghadapi pandemi. Nah, kita melihat TV dan radio ini ternyata punya kontribusi besar terhadap suksesnya penanganan pemerintah terhadap pandemi. Berita hoax ditangkal oleh TV dan radio. Vaksinasi diarahkan oleh TV dan radio. Jadi luar biasa kontribusinya. Nah, yang lebih penting juga bahwa setiap siaran di TV ya ataupun di radio kalau didengar begitu ya, maka kita selalu mengenakan konsep protokol kesehatan. Jadi TV memberikan teladan juga kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan di setiap acara. Nah, ini konsep yang ingin kita kenalkan kepada masyarakat tentang new normal, televisi, dan radio. Silakan Mas Mul, ditambahkan. Ya, situasi pandemi ini kan membuat lembaga penyiaran agak kesulitan dalam memproduksi. Kalau sebelumnya kan bisa melakukan hal-hal itu dengan sangat mudah di studio, sekarang harus dilakukan dengan cara seperti ini, by Zoom, begitu ya. Dan ini adalah satu tantangan kreativitas yang harus dilakukan dalam keterbatasan situasi pandemi. Dan akhirnya kan kreativitas itu memunculkan dari yang tidak terpikirkan kemudian menjadi ada. Dan saya rasa setelah kita keluar dari pandemi ini akan ada banyak alternatif yang bisa dibuat dengan ide-ide yang tadinya memang muncul dari situasi pandemi seperti ini. Dan pasti akan ada program-program baru, termasuk juga misalnya bagaimana kemudian kami harus stasiun televisi harus melakukan talk show dengan narasumber dari tempat yang sangat jauh dan tidak mungkin untuk bisa dihadirkan. Dan situasi pandemi ini memberikan alternatif untuk bisa melakukan itu. Dan inilah hikmah dari pandemi ini, sehingga kemudian ada new normal dalam perilaku produksi siaran. Dan itulah kemudian kami mengangkat tema new normal radio dan televisi. Ada kategori program peduli disabilitas. Ini memang bukan program baru karena setiap tahun kami ada kategori ini selalu ada, dan bersama kategori peduli perempuan juga ada, dan peduli perbatasan. Jadi artinya bahwa kita harus memberikan ruang. Stasiun televisi, lalu kemudian juga radio harus memberikan ruang kepedulian untuk agar masyarakat kita bisa peduli terhadap mereka dan juga memberikan kesempatan untuk mengangkat
program-program yang punya inspirasi dari kemampuan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang difabel. Ya, semuanya ada beberapa editan kerjaan. Nanti aku ada berkolaborasi juga dengan partner duet saya, Brisia Jody, akan menyanyikan beberapa lagu, akan menyanyi lagu Kisah Kasih di Sekolah dan juga Rindu Dalam Hati. Menyenangkan pokoknya. Ini anugerah ini. Terutama-tama terima kasih banget untuk KPI dan Indosiar untuk kesempatannya untuk bisa tampil di acara KPI Award 2021 ini. Menurut Arsi, diadakannya acara ini bisa menjadi salah satu hal yang indah juga dan menyenangkan juga untuk di kondisi kita yang selama ini ya sudah mulai new normal, dan ya menurut aku acara ini akan berkenang banget sih buat Arsi pastinya, dan buat teman-teman lainnya juga pasti. Sip. Arsi sudah mendukung acara kami. Sama-sama, Mas Adi. Mas Agung itu yang kelihatan seger terus. Ucapkan terima kasih kepada dukungan dari teman-teman selebriti ini, baik yang tua maupun yang muda. Ini luar biasa. Dukungan ini merupakan modal berharga untuk KPI bekerja lebih bagus. Nah, tadi di awal saya katakan bahwa anugerah KPI berbeda dengan anugerah lain. Karena anugerah ini mampu menciptakan standar mutu kualitas dari isi siaran. Nah, di hari H nanti, saya berharap dan saya yakin akan ada perhatian dari Presiden Republik Indonesia terhadap acara anugerah ini. Terima kasih teman-teman, tetap semangat, tetap dalam protokol kesehatan. Kalau bicara tentang tantangan, ya seperti tadi Ibu Mima sampaikan kan, ini memang digilir dari satu TV ke TV lain. Jadi ketika akhirnya untuk kedua kalinya Indonesia harus memegang kembali dengan tema yang sama-sama disepakati bahwa ini norma televisi, kami merasa ada poin menarik dari tema tersebut yang bisa kita elaborasi ke dalam performance gitu. Jadi nanti kalau kita bisa saksikan ada kolaborasi dari teman-teman artis menyanyikan beberapa soundtrack dari sinetron-sinetron ataupun FTV yang memang saat ini hadir di layar kaca. Dan di Indosiar kalau kami tidak khawatir untuk menyebutkan kehadiran ataupun keterlibatan dari stasiun TV lain, baik itu RCTI, SCTV, Indosiar, Antv, TV One dan sebagainya. Kami justru senang melihat ada perwakilan dari televisi lain tampil di acara kami. Itu yang memang menjadi poin sih, menurut saya itu menjadi poin bahwa acara Anugerah KPI 2021 ini memang benar-benar menjadi ajang berkumpulnya stasiun TV nantinya dan juga radio. Nah, jadi kalau dilihat dari tadi beberapa pembaca nominasi itu juga mewakili banyak sekali bidang. Ada yang memang dari tokoh masyarakat, ada yang memang tadi disampaikan juga salah seorang dari difabel, kemudian penyanyi yang memang juga senior, penyanyi yang juga junior. Semuanya itu nanti akan berkolaborasi menghadirkan tayangan yang kami yakin bisa menjadi tontonan yang baik untuk semua, karena bagaimanapun juga ini adalah anugerah KPI. Kami juga benar-benar menjaga supaya apa yang ditayangkan di sini representatif dengan apa yang dilakukan oleh KPI. Seperti itu. Dari 25 kategori yang nantinya akan disampaikan, beberapa kategori itu bisa dibilang cukup berat gitu ya, cukup berat atau cukup penting gitu. Jadi kami berusaha untuk mencari siapa kira-kira orang yang tepat, siapa sih kira-kira sosok yang tepat untuk bisa membawakan kategori-kategori tersebut. Jujur memang kemarin kami coba untuk mencari beberapa nama-nama tokoh juga gitu, tapi kemudian setelah kita coba lihat kategori yang disepakati, rasanya seorang Ibu Yeni Wahid tepat sekali nih kalau akan membawakan kategori ini gitu. Jadi memang kita lihat dari kategori akhirnya, dari kategori-kategori tersebut kira-kira siapa yang hanya representatif untuk membawakan kategori tersebut dengan pengalaman pribadinya dan yang memang selama ini selalu beliau sampaikan. Nah, makanya kenapa nama Ibu Yeni Wahid kemudian tercetuslah untuk kami coba libatkan dalam acara ini. Dan luar biasa ternyata Ibu Yeni Wahid memberikan respon yang positif untuk bisa terlibat. Terima kasih sekali. Jadi semakin menyempurnakan KPI nantinya semakin lengkap gitu. Jadi bukan hanya entertainment-nya saja, tapi juga diapresiasi oleh tokoh-tokoh sekelas Ibu Yeni Wahid.
Kebetulan karena memang tugas kami itu ada pada ranahnya di penyiaran yang mainstream begitu, radio, televisi, kemudian juga televisi berbayar, itu saja yang menjadi wilayah kami, sehingga penghargaan yang kami berikan itu adalah penghargaan yang muncul atau disiarkan melalui radio, televisi begitu. Jadi belum sampai ke sana, dan kami memang menunggu perubahan undang-undang yang mengarahkan pengawasan bagi media baru untuk diawasi, apakah itu oleh KPI atau siapapun. Kalau nanti sudah masuk dalam wilayahnya KPI, barangkali influencer yang memunculkan kontennya di YouTube bisa jadi kita berikan penghargaan. Tapi sampai sekarang karena memang belum ada dalam tugas kami, sehingga kami tidak berikan penghargaan itu kepada misalnya konten YouTube atau media-media baru yang lain. Masih ada kegiatan yang lain. Jadi memang materi-materi yang kami nilai itu adalah materi-materi yang dikirimkan oleh lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, sesuai dengan kategori yang sudah kami tetapkan dan kami kirimkan suratnya. Kemudian lembaga penyiaran kami berikan waktu untuk mengirimkan materi sesuai dengan kategori-kategori itu. Lalu kemudian tim seleksi kami kemudian menilai gitu ya, berdasarkan beberapa kriteria. Pernah nggak mendapatkan sanksi dari KPI, lalu kemudian juga melihat potensi pelanggaran yang ada di situ, lalu kemudian apakah ini program rerun atau repackage atau benar-benar program baru. Karena dalam situasi pandemi ini kan kami memang seperti yang tadi saya sampaikan, ada kesulitan dalam produksi, sehingga beberapa program yang ditayangkan itu sifatnya hanya rerun. Kalau rerun langsung kami drop. Kalau diberi sanksi kami langsung berikan drop, langsung kami drop gitu. Baru setelah kemudian nanti kami mendapatkan beberapa sesuai dengan kriteria wajib dipenuhi, barulah kemudian masuk kepada tim juri, dan tim juri itu terdiri atas beberapa dari DPR, dari Kominfo. Kenapa dari DPR, dari Kominfo? Karena kami butuh bukan sekedar legitimasi, tetapi sebenarnya adalah mereka representasi untuk penerapan regulasi ya. Bagaimana regulasi ini bisa diterapkan dan dipakai sebagai kacamata untuk melihat program-program yang ada. Dari akademisi, dari kami sendiri, dari KPI, lalu kemudian dari kementerian terkait, lalu kemudian juga ada dari praktisi, ada dari profesional, termasuk juga beberapa wartawan juga kami libatkan untuk menilai pada kategori yang secara spesifik memiliki keterkaitan dengan kemampuannya itu, Mbak. Barulah kemudian kami pilih 5 nomine, kalau itu memungkinkan untuk kami pilih 5 nominenya. Dari 5 nomine kemudian kami tetapkan mana juara yang bisa memenangkan untuk kategori yang bersangkutan. Selain itu juga ada beberapa kategori khusus yang memang ini adalah penghargaan, dan kemudian kami putuskan berdasarkan rapat pleno di KPI dengan mempertimbangkan beberapa dasar untuk kemudian kita bisa berikan penghargaan kepada pihak tertentu atau individu tertentu sesuai dengan kategorinya. Terima kasih kehadirannya, dan kami mohon bantuan dari rekan-rekan wartawan untuk mempublikasikan acara ini. Karena tadi seperti kami sampaikan bahwa acara ini bukan hanya menghibur, tapi juga akan memberikan banyak inspirasi bagi semua lembaga penyiaran untuk membuat program-program yang mendidik, yang bermutu dan berkualitas tanpa melupakan sisi entertainnya. Jadi supaya banyak orang yang menonton acara kami, karena kami tayangkan di Central Prime Time jam 8.30, jam 20.30 sampai jam 24. Semoga dapat menghibur dan juga menginspirasi pemirsa Indonesia. Terima kasih dukungan teman-teman wartawan yang sudah bersama-sama mengikuti konferensi pers pada siang hari ini, dan kami sangat berharap untuk tetap bisa meliput. Kami menunggu di sana, meskipun dengan pembatasan, kami tetap menunggu di sana, dan nantikan satu kegiatan yang saya rasa menurut kami sangat cerdas ditangkap oleh pihak Indosiar. Dari ide memunculkan kategori baru, benar-benar Indosiar bisa memenuhi secara tepat gitu ya, dengan dukungan artis-artis yang ada muda yang awalnya dulu kalau saya sebut begitu something,
Kalau nothing itu kan kayaknya terlalu merendahkan gitu ya. Dari something menjadi everything. Ini satu hal yang menurut saya sangat luar biasa, dari zero menjadi benar-benar hero bagi fansnya. Itu sangat luar biasa, direspon dengan sangat tepat oleh Indosiar. Mudah-mudahan ini bisa menunjukkan bahwa potensi muda kita yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia patut diperhatikan di tengah kita ingin menumbuhkan industri kreatif. Ini satu bukti. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak.